Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami sungguh menyadari bahwa di dalam keberadaan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami selalu membutuhkan firman-Mu untuk menuntun kami, menolong kami dan menopang kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami di dunia ini dengan terus berkenan kepadamu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Bimbinglah kami melalui firman-Mu, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh menjadi pelita dan terang di dalam sepanjang kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga firman yang disampaikan sungguh-sungguh boleh menolong kami, menggerakkan kami, dan membantu kami melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami di tengah dunia ini. Kami serahkan akan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menerangi setiap kami untuk boleh mengerti firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. Kita akan membaca ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membaca ayat yang ke-16. Silakan Bapak Ibu membaca ayat yang ke-17. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Terima kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam sepanjang kehidupan kita, kita ini melakukan banyak pilihan. Dalam sepanjang kehidupan kita, kita berhadapan pada pilihan-pilihan yang harus kita lakukan. Sejak pagi ketika kita mulai membuka mata bangun pagi, sampai ketika kita akan beristirahat menutup mata di malam hari, kita melakukan begitu banyak pilihan. Ya, biasanya ibu-ibu kalau bangun pagi buka mata itu mikirnya gini, hari ini aku masak opo ya. Karena kalau sudah menentukan masak opo, kemudian akan ke pasar. Ke pasar aku naik apa ya? Sepeda, naik Gojek, naik mobil. Gitu ya. Sudah sampai di pasar, aku belanja apa ya? Melakukan begitu banyak pilihan. Hari ini aku mau pakai baju apa ya? Warna putih, warna merah, baju batik. Kita melakukan banyak pilihan. Hari ini aku mau makan apa? Makan bakso, makan soto, makan rawon. Kita juga mulai melakukan pilihan-pilihan. Atau ketika kita mau pergi dengan siapa, pergi kemana, naik apa. Kita melakukan begitu banyak pilihan-pilihan di dalam hidup kita. Tetapi di dalam hidup kita juga diperhadapkan pada hal-hal yang kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih karena padanya melekat tanggung jawab yang harus kita lakukan. Misalnya seorang laki-laki ketika ia menikah, mempunyai istri, kemudian memiliki anak, ada tanggung jawab melekat di dalam dirinya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah yang dia tidak bisa milih. Oh, aku milih sebagai ayah, aku melihara anakku atau tidak, nggak bisa. Sebagai seorang ayah, dia bertanggung jawab
menjaga, memelihara, menghidupi anak dan istrinya. Karena padanya melekat tanggung jawab. Demikian juga kalau misalnya kita ini mengendarai kendaraan bermotor. Kita nggak bisa milih mengatakan aku mau ngikuti peraturan lalu lintas atau aku tidak ngikuti. Aku mau belok kanan meskipun nggak boleh, meskipun kadang-kadang kita melanggar gitu ya. Tetapi ada hal-hal yang kita tidak bisa memilih karena di dalamnya melekat tanggung jawab untuk dilakukan, harus dilakukan. Demikian juga halnya ketika kita berbicara tentang misi. Ketika kita berbicara tentang memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain. Misi bukan pilihan. Memberitakan Injil kepada orang lain bukan pilihan. Ini adalah keharusan. Memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Kristus adalah sebuah keharusan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat tebusan Allah, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh karena kasih Kristus, kepada kita itu melekat sebuah tanggung jawab. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dan menerima kasih karunia Allah, kepada kita itu melekat sebuah tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Bahkan Rasul Paulus itu berbicara dengan ungkapan yang jauh lebih keras dan jauh lebih tajam. Ia mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dan pesan itu bukan hanya untuk Paulus. Pesan itu juga untuk setiap kita hari ini anak-anak Tuhan. Celakalah aku kalau aku ini tidak memberitakan Injil. Mengapa Rasul Paulus mengatakan celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil? Mengapa dikatakan kita akan celaka atau dikatakan celaka kalau kita ini tidak memberitakan Injil? Alasan yang pertama karena memberitakan Injil itu adalah kewajiban setiap orang percaya. Memberitakan Injil adalah kewajiban setiap orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 2 abad yang lalu seorang pemuda bernama William Carey mengusulkan pendirian badan misi pada suatu pertemuan misi. Jadi 2 abad yang lalu William Carey ini mendatangi sebuah pertemuan misi. Dalam pertemuan itu ia mengusulkan agar melalui pertemuan itu didirikan sebuah badan misi. Sebuah badan misi yang akan memberitakan Injil kemana saja. Ke daerah-daerah, ke tempat-tempat kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ketika usulan ini disampaikan, maka pemimpin sidang berdiri dan secara spontan berkata, "Hai anak muda, duduklah. Jika Allah ingin mempertobatkan orang kafir, ia akan melakukannya tanpa bantuanmu atau bantuanku." Saya ulang sekali lagi ya. Dia berkata demikian, "Hai anak muda, duduklah. Jika Allah ingin mempertobatkan orang kafir, ia akan melakukannya tanpa bantuanmu atau bantuanku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemimpin sidang ini mengatakan sebuah kebenaran. Dia mengatakan bahwa Allah itu berdaulat menyelamatkan manusia. Allah itu bisa menyelamatkan manusia dengan caranya. Tetapi pemimpin sidang ini melupakan sebuah hal yang paling penting. Ia lupa bahwa Allah memakai kita, orang percaya dan juga gerejanya untuk melakukan misi penginjilan. Pada satu sisi ia mengatakan sebuah kebenaran bahwa Allah itu yang berdaulat menyelamatkan. Bahwa hanya Allah yang bisa berkehendak untuk menyelamatkan manusia. Manusia itu tidak punya andil sedikit pun. Tetapi pemimpin sidang ini lupa sebuah kebenaran yang sangat penting. Bahwa Allah itu memberikan kepercayaan, memberikan tugas dan tanggung jawab. Bahwa gereja itu perlu menanggapi tugas dan panggilan Allah untuk memberitakan Injil. Untuk menjalankan misi penginjilan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan introduksi yang tadi kita baca,
itu dikatakan dengan jelas sebelum Yesus naik ke surga. Ia mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ia memberikan sebuah mandat, ia memberikan sebuah amanat yang hari ini kita kenal dengan amanat agung. Ia mengatakan, kepadamu kupercayakan sebuah tugas, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah, ajarlah mereka untuk melakukan kehendak-Mu. Rasul Paulus kembali mengingatkan kepada kita. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 dia mengatakan bahwa pemberitaan Injil merupakan keharusan bagiku. Dan pemberitaan Injil itu bukan hanya keharusan bagi Rasul Paulus, tetapi juga keharusan bagi kita. Ketika Rasul Paulus mengatakan memberitakan Injil itu sebuah keharusan bagiku. Dia bukan hanya sekedar ngomong. Dia bukan hanya sekedar menyampaikan pendapat. Tetapi ia melakukan di dalam sepanjang kehidupannya. Ia menunjukkan teladan. Bahwa di sepanjang kehidupannya setelah ia berjumpa dengan Kristus. Ia menggunakan seluruh hidupnya bahkan sampai akhir hidupnya digunakan untuk melakukan pemberitaan Injil. Bahkan ketika ia ada di dalam penjara, dalam kondisi tubuh yang sudah sangat lemah, ia masih berusaha terus memberitakan Injil. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus berkata, memberitakan Injil itu adalah sebuah keharusan. Ia ingin mengatakan kepada kita bahwa memberitakan Injil itu adalah kewajiban yang mutlak dan harus dilakukan. Itu berarti memberitakan Injil bukan pilihan. Itu berarti memberitakan Injil bukan pilihan yang merupakan keputusan yang ditentukan oleh keinginan kita sendiri. Tetapi itu adalah sebuah keharusan. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, senang atau tidak senang. Dalam situasi apapun kita diminta untuk senantiasa berusaha memberitakan Injil. Bahkan Rasul Paulus mengatakan pada bagian yang selanjutnya dengan kalimat yang jauh lebih keras. Dia mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Rasul Paulus menyadari dengan sungguh bahwa tugas memberitakan amanat agung itu adalah sebuah tugas yang penting. Karena berita keselamatan itu adalah hal yang berharga. Sesuatu yang berharga yang bisa mengubah hidup manusia. Yang bisa membawa manusia berdosa kepada Allah. Yang bisa membuat hubungan manusia yang rusak dengan Allah itu dipulihkan. Maka berita ini harus disampaikan kepada semua orang. Rasul Paulus mengerti dengan sungguh bahwa berita amanat agung itu adalah sebuah berita yang penting. Karena itu dengan sadar ia tahu ini harus disampaikan kepada sebanyak mungkin orang. Dan kalau aku diam saja, aku tidak melakukan tugas itu, maka celakalah aku. Karena aku tidak melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita berkata di dalam hati, kalau aku tidak memberitakan Injil, itu yang celaka bukan aku. Aku kan sudah selamat, aku kan sudah pasti masuk surga, aku sudah terima anugerah keselamatan, aku ya tidak celaka. Yang celaka itu mereka. Ya, mereka yang tidak mau percaya kepada Yesus, mereka yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang celaka ya mereka, ya itu urusan mereka, ya toh, tidak ada kaitannya dengan aku. Kalau mereka mati, ya itu salahnya mereka sendiri. Kalau mereka tidak mau percaya Yesus, ya itu salahnya sendiri. Mungkin kita mengatakan demikian. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa percaya kalau kepada mereka tidak pernah diberitakan? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang berbicara kepada mereka? Karena itu bagi kita yang sudah menerima Injil, bahkan yang sudah menikmati Injil, yang hidup di dalam anugerah, kalau kemudian kita itu diam saja, duduk manis menikmati segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Menikmati kenyamanan anugerah Allah dan tidak berbagi Injil. Maka seperti kata Rasul Paulus, celakalah kita.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam khotbah saya beberapa minggu yang lalu ketika berbicara tentang tuan dan hamba. Kita tahu bahwa di dalam hubungan kita dengan Allah, kita itu juga diingatkan bahwa kita ini adalah hamba Allah. Dan sebagai hamba Allah, Allah itu memberikan tugas kepada kita untuk kita lakukan. Dan salah satu tugas yang harus kita lakukan adalah memberitakan Injil. Dan kita bisa bayangkan jika sebagai hamba Allah kita ini tidak melakukan tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka akan ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Allah. Jika kita tidak melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita, maka celakalah kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran ini bukan hal yang baru. Kita tahu dan kita mengamini bahwa tugas memberitakan Injil itu adalah tugas yang mendesak, yang harus dilakukan, yang segera perlu dilakukan. Tetapi banyak orang percaya mengabaikan. Banyak orang percaya menganggap itu pilihan. Banyak orang percaya mencoba mencari berbagai macam alasan untuk tidak memberitakan Injil. Dan alasan yang terbesar adalah kita takut gagal. Ya, kita berpikir bahwa tugas untuk membawa orang bertobat itu tugas kita. Kalau aku memberitakan Injil dan orangnya tidak bertobat, aku ini gagal. Bukankah kita sering berpikir demikian? Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tugas kita adalah menabur benih. Tugas kita adalah menceritakan, tugas kita adalah menyampaikan, tugas kita adalah memberitakan. Menunjukkan jalan keselamatan kepada orang-orang yang membutuhkan. Menunjukkan keselamatan yang sejati melalui Yesus Kristus. Hasilnya seperti apa? Kita serahkan kepada Allah. Karena seperti yang dikatakan, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa menyelamatkan manusia itu adalah kedaulatan Allah. Tetapi tugas kita adalah menceritakan, menyampaikan, mengabarkan Injil itu kepada sebanyak mungkin orang. Kepada siapa saja yang mungkin kita temui dan yang kepadanya kita bisa menyampaikan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tahu itu tidak mudah. Ada banyak pertimbangan bagi kita ketika kita itu akan memberitakan Injil. Kita khawatir kalau saya memberitakan Injil itu merusak hubungan pertemanan saya. Ketika saya memberitakan Injil keselamatan itu akan merusak relasi saya. Ketika saya berbicara tentang Injil kepada orang lain bisa saja saya celaka. Ada begitu banyak hal yang membuat kita itu takut. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap diingatkan bahwa memberitakan Injil adalah sebuah tugas yang dipercayakan kepada kita. Itu bukan pilihan, itu keharusan, itu harus kita kerjakan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak ingin kita melakukannya dalam bayang-bayang ketakutan. Marilah kita melakukannya bukan karena kita takut dihukum. Marilah kita melakukannya bukan karena kita takut celaka. Seperti yang Rasul Paulus katakan, celakalah aku ketika aku tidak memberitakan Injil. Tetapi Allah ingin kita melakukannya di dalam kesadaran kita. Bahwa kita melakukannya karena kita mengasihi Allah. Kita melakukannya karena kita ingin menuruti perintahnya. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti perintahku. Marilah kita melakukan tugas pemberitaan Injil itu di dalam kesadaran kita bahwa saya melakukannya adalah untuk kemuliaan Allah. Bahwa saya melakukannya adalah karena saya mengasihi Allah. Bahwa saya melakukannya adalah karena saya mau menuruti perintahnya. Bukan semata-mata karena takut celaka. Bukan semata-mata karena saya takut mendapat konsekuensinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah alasan yang pertama. Mengapa Rasul Paulus mengatakan celakalah jika engkau tidak memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil adalah kewajiban yang dipercayakan oleh Allah kepada orang percaya.
Tugas pemberitaan Injil adalah tugas yang dipercayakan kepada kita sebagai orang percaya yang sudah menikmati anugerah Allah. Bukankah marketing terbaik adalah orang yang sudah menggunakan atau merasakan manfaatnya? Betul ya? Kalau kita itu marketing sesuatu, ditanya sudah pernah pakai? Enggak pernah. Nah terus ya cuman berdasarkan teori, orang enggak percaya. Tetapi ketika hidup kita ini sudah merasakan kasih dan kebaikan Allah. Ketika hidup kita ini sudah merasakan anugerah Allah. Ketika hidup kita ini sudah merasakan akan keselamatan yang daripada Allah. Maka kita akan menjadi marketing yang paling baik untuk menceritakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memberitakan Injil bukanlah pilihan. Melakukan misi adalah kehalusan. Kemudian alasan yang kedua, mengapa Rasul Paulus mengatakan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita itu pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Segala sesuatu yang kita nikmati, segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, segala sesuatu yang ditugaskan kepada kita, pada akhirnya harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus berbicara tentang kewajiban memberitakan Injil, Rasul Paulus sadar sepenuhnya bahwa setiap aspek kehidupannya itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika penghakiman akhir itu tiba, maka setiap orang percaya akan berdiri di hadapan tata Allah. Dan mereka harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang mereka lakukan. Termasuk kepada kita, kita harus mempertanggungjawabkan kesetiaan kita di dalam melakukan tugas penginjilan kita. Kebanyakan kita berpikir bahwa ketika penghakiman itu datang, maka yang saya harus pertanggungjawabkan adalah apa-apa yang baik yang sudah saya lakukan. Dosa-dosa apa yang sudah saya perbuat. Itulah yang akan dihakimi nantinya. Itulah yang harus dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak aspek yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan salah satunya adalah ketika Allah bertanya kepada kita, adakah tugas yang kuberikan kepadamu untuk memberitakan Injil, untuk menjadikan semua bangsa murid, untuk membawa orang lain untuk mengenal kepada kau, sudahkah kau lakukan? Berapa banyak jiwa yang kau menangkan bagi Kristus? Berapa banyak orang kepadanya engkau sudah menceritakan tentang karya keselamatan yang kulakukan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yeskiel pasal 33 ayat 8, itu ada sebuah peringatan yang sangat keras. Dikatakan demikian. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Waktu baca ini terasa ngeri. Ngeri ya. Allah berkata, ketika aku itu berfirman kepada orang jahat, hei orang-orang jahat, kamu semua ini akan mati karena kejahatan. Tapi kalau kita yang tahu, tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat ini, agar berhenti dari kejahatannya. Orang jahat itu akan mati karena kesalahannya sendiri. Tetapi kepada kita yang sudah tahu jalan kebenaran dan diam saja, maka Allah itu akan menuntut pertanggungjawaban kepada kita. Kepada kita akan dituntut pertanggungjawaban atas nyawa orang berdosa itu. Karena kita diam saja. Ketika kita tahu kebenaran dan kita diam saja, itu kita akan dimintai pertanggungjawaban. Banyak kita berpikir bahwa kalau dia jahat, dia salah, ya dia sendiri yang tanggung akibatnya.
Kalau dia masuk neraka, ya itu karena salahnya sendiri. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam bagian ini Yeskiel mengingatkan, dia jahat, dia masuk neraka karena dosanya. Tapi kalau kamu tahu dia jahat, kamu diam saja dan tidak memberitahu kepadanya jalan kebenaran, maka kepada kita akan dituntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena itu Rasul Paulus mengatakan celakalah kalau kita itu tidak memberitakan Injil Tuhan. Celakalah kalau kita itu tidak menceritakan jalan keselamatan kepada orang-orang yang sedang berjalan menuju maut. Celakalah kita kalau kita membiarkan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang berelasi dengan kita, yang bekerja bersama-sama dengan kita, yang hidup dengan kita, yang mungkin sehari-hari bersama-sama dengan kita, tidak pernah mendengar Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi tugas kita adalah menceritakan. Dia mau percaya atau tidak, dia mau mengikuti Yesus atau tidak, dia mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Yesus atau tidak, itu bukan menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah menceritakan jalan kebenaran kepada mereka. Sisanya adalah mereka yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Sehingga ketika nanti kepada kita dipertanyakan, dimintai tanggung jawab, kita bisa mengatakan, saya sudah menceritakan tentang kebenaran. Saya sudah menunjukkan jalan keselamatan. Dia sudah mendengar apa yang seharusnya dia lakukan untuk memperoleh anugerah keselamatan. Dan kalau dia tetap memilih dalam cara hidupnya yang lama dan dia mati di dalam dosanya, maka kita tidak lagi bersalah karena kita sudah menunjukkan jalan itu kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya lah kehidupan yang kita dapatkan dalam anugerah Allah, yang diselamatkan oleh Injil Allah ini, harus kita kembalikan untuk kemuliaan dan pemberitaan Injil Allah. Itu sebabnya dikatakan bahwa memberitakan Injil atau menyampaikan Injil Allah itu adalah sebuah keharusan bagi orang Kristen. Karena kita sudah menikmati anugerah keselamatan dan kita perlu memberitakan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, betapa jahatnya kalau kita ini hanya menjadi orang-orang Kristen yang menikmati kebaikan Allah. Sementara kita tahu ada begitu banyak orang di sekitar kita, orang yang dekat dengan kita, yang duduk bersama-sama dengan kita, yang mungkin makan bersama-sama dengan kita, yang bekerja bersama-sama dengan kita, sedang berjalan menuju maut. Sementara kita tahu bahwa mereka ini bisa ditolong dengan cara kita memberitakan Injil Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya dulu kecil tinggal di Kranggan. Saya ingat dulu itu waktu kami kecil melihat pesawat itu sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Jadi biasa kita itu punya kebiasaan kalau ada pesawat yang lewat, siapa yang lihat dulu itu pasti teriak, pesawat, ayo lihat semua. Kalau ketika kita ada di dalam ruangan atau ketika kita main di dalam ruangan, kalau ada yang lihat dia akan teriak dan kita semua keluar kemudian lihat pesawat gitu ya. Bahkan kemudian dada-dada gitu ya. Mikirnya yang di atas bisa lihat kita. Hanya untuk melihat pesawat saja, yang lihat duluan itu akan teriak. Ono pesawat, ayo lihat pesawat. Semua lari keluar untuk melihat pesawat. Untuk sesuatu yang begitu remeh saja, yang lihat duluan itu menginfokan. Lalu bagaimana dengan Injil keselamatan yang begitu penting? Apakah kita yang sudah nikmati duluan, diam saja, menikmati untuk diri kita sendiri dan tidak berbagi untuk orang lain? Bukankah itu sesuatu yang terdengar sangat kejam. Ketika kita tahu orang-orang di sekitar kita sedang berjalan menuju maut. Dan kita membiarkan mereka berjalan menuju maut. Padahal kita tahu ada jalan keselamatan di dalam Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Allah ingin ketika kita melakukan itu. Bukan semata-mata karena kita takut dihukum. Bukan semata-mata karena kita takut diadili. Tetapi Allah ingin kita melakukannya karena kita memiliki hati kasih seperti Allah. Seperti saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Dalam hubungan kita dengan Allah, kita itu punya beberapa cara pandang. Kita melihat Allah sebagai Tuhan kita. Tetapi kita juga melihat Allah itu sebagai Bapa kita. Kalau Allah itu sebagai Bapa kita dan kita ini anak Allah. Seharusnya lah sebagai anak
kita itu memiliki sifat seperti Bapa kita. Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih. Ia mengasihi jiwa-jiwa yang tersesat. Ia mengasihi manusia-manusia yang berdosa. Ia rela datang menyerahkan Kristus untuk datang ke dalam dunia. Mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kita. Sudah seharusnya lah kita itu memiliki hati kasih. Seperti Bapa kita. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang penuh dengan kepedulian kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Hati yang penuh dengan belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang sedang berjalan menuju maut dan menuju kepada kebinasaan. Sebagai anak-anak Allah seharusnya kita memiliki hati kasih seperti Bapa kita. Kasih kepada jiwa-jiwa yang tersesat dan berjalan menuju maut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah lagu yang mengatakan, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku tangan, berikanku kaki untuk melakukan apa yang menjadi kehendakmu. Biarlah pujian ini juga menjadi doa bagi setiap kita. Agar di dalam hati kita, di dalam hidup kita, kita senantiasa memiliki hati yang penuh kasih untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah ingin ketika kita memberitakan Injil, kita melakukannya bukan sebagai beban. Kita melakukannya bukan karena ketakutan akan dihakimi. Kita melakukannya bukan karena kita takut celaka. Tetapi marilah kita melakukannya itu karena kita melihat itu sebagai anugerah. Kesempatan untuk berbagi anugerah keselamatan. Ada sebuah kalimat yang mengatakan demikian. Jika pemberitaan Injil itu dilihat sebagai anugerah, maka tugas itu merupakan berkat dan kesukaan. Tetapi jika dilihat sebagai pilihan, maka tugas pemberitaan akan ditentukan oleh situasi dan kondisi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan dengan sangat jelas bahwa memberitakan Injil itu bukan pilihan. Memberitakan Injil itu suatu keharusan. Karena itu memberitakan Injil tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi kita. Memberitakan Injil harus dilakukan setiap saat. Siap sedialah baik ataupun tidak baik waktunya. Memberitakan Injil, melakukan misi adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Biarlah di bulan misi ini kita kembali diingatkan bahwa kita tidak boleh berhenti untuk memberitakan Injil. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, kita ditolong, kita didorong untuk memberitakan Injil. Gereja mengupayakan berbagai macam cara, memfasilitasi untuk kita bisa memberitakan Injil. Gereja juga menyiapkan kelas misi untuk menolong kita, mempersiapkan kita bagaimana memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah kita menggunakan kesempatan itu, mengambil keputusan, mengambil sikap untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan yang ada di sekitar kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Bahwa memberitakan Injil, melakukan misi adalah sebuah keharusan. Misi bukanlah pilihan. Misi adalah keharusan karena Allah sendiri yang mempercayakan tugas pemberitaan Injil ini kepada kami. Kami tahu ada banyak sekali ketakutan, ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali kekhawatiran. Sehingga mencegah kami untuk memberitakan Injil. Saat ini Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu. Memohon kepadamu, tolonglah kami, berikanlah kami kesempatan untuk bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kami.
Berikanlah keberanian kepada kami untuk memberitakan Injil. Tolonglah kami agar hidup kami boleh menjadi pemberitaan Injil kepada orang lain yang belum mengenal Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.